Halo warga sipil sekalian, gua bukan Ferry Wandi. Jadi di video ini gua akan membuat sebuah program untuk membasmi semua komentar judul yang ada di komenan section lo. Hal ini bermula karena suatu hari gua lagi nonton video review mobil di channelnya Moladin, dan gua pengen tahu pendapat orang-orang tentang mobil tersebut, sehingga gua masuk ke dalam komenan sectionnya. Dan di komen section tersebut gua menemukan komen section yang sehat, di mana setiap orang saling bertukar pikiran dan juga bertukar pendapat mengenai mobil yang sedang direview, dan tidak ditemukan satupun komentar yang mempromosikan situs judi online, menandakan bahwa YouTube telah menyelesaikan masalah ini dan video ini tidak diperlukan. Terima kasih dan tamat. Ya, kenyataannya tidak seperti itu ya. Ya kalau lu bisa lihat ini, satu video ini bisa punya banyak komenan kayak gini ya. Lu gila lu anjingnya. Satu video bisa punya banyak komenan kayak gini, kagak jadi gua beli mobil guys ya. Gua depo bangsat ya. Gua depo, terus bangkrut, terus bisanya cuma beli mobil kayak gini. Nah, itu gua ya. Makanya gua tergerak untuk membuat program ini supaya masalah ini bisa teratasi dengan baik ya. Jadi nggak usah banyak bacot, langsung kita buat programnya aja ya. Let's go. Oke, karena gua tahu sebagian dari lu bukan anak IT, jadi gua akan mencoba menjelaskan step by stepnya dengan bahasa manusia yang baik dan benar. Nah, step pertama adalah membuat yang namanya YouTube API. Apa itu bang YouTube API? YouTube API singkatnya adalah jembatan supaya codingan lu bisa connect sama YouTube lu. Nah, begitu. Caranya gimana bang? Caranya adalah tidak ada caranya. Ini semua terkait dengan naluri, terkait dengan insting. Nah, jadi caranya adalah lu masuk ke Google ya. Habis itu lu cari Google API Console, guys. Nah, habis itu lu pencet itu. Nah, habis itu lu cari create new project. Nah, terus lu pencet juga ya. Habis itu masuk ke library, terus cari YouTube API V3 namanya, guys. Terus lu pencet juga, guys ya. Habis itu cari enable ya, button enable. Terus lu pencet juga, guys ya. Nah, habis itu cari yang button create credentials. Terus gimana? Ya pencet lagi, guys ya. Dipencet, pencet gitu aja terus jadi, guys ya. Gampang kan? Tinggal pencet. Nah, step yang kedua adalah lu buat yang namanya OAuth Client ID. Apa itu bang OAuth Client ID? Intinya supaya codingan lu ini bisa login ke YouTube lu. Terus caranya gimana bang? Sama, tinggal lu pencet, jadi. Nah, habis itu lu perlu download JSON. Buat apa bang? Buat nanti di step selanjutnya. Caranya gimana? Iya betul, dipencet. Nah, untuk step selanjutnya kita bakal mulai coding. Yeay, mantap wih. Oke, karena gua tahu lu bakal bosan kalau nonton video live coding, jadi gua sudah buatin programnya. Ya, sudah hari yang beda, bajunya juga sudah beda. Dan gua bakal jelasin secara cepet aja ya, singkat saja. Nah, jadi pertama, file client ID JSON yang lu pernah download dulu, nah itu lu masukin ke project, habis itu lu ganti nama jadi credentials.json. Habis itu, lu juga perlu masukin video ID lu. Video ID itu yang mana bang? Nah, video ID itu kalau lu ada link YouTube, nah yang belakang itu, yang paling belakang yang aneh-aneh, karakternya, nah itu lu copy, habis itu lu masukin ke project ini, gitu ya. Nah, habis itu ada function yang namanya authorize. Function ini buat apa bang? Function ini supaya codingan lu bisa login ke YouTube lu, terus hapusin komenan judul. Nah, pakai apa? Pakai credentials yang lu masukin tadi. Nah, habis login, program ini bakal manggil yang namanya function fetch comment. Nah, function fetch comment ini buat ngambil semua komenan yang ada di video lu sesuai sama video ID yang lu masukin tadi. Nah, habis itu dia bakal manggil yang namanya function get judul comment. Waduh, buat apa lagi nih bang? Nah, jadi function ini bakal nyari setiap komen yang pakai huruf-huruf aneh ya. Kalau lu lihat ya, mereka ini komenan-komenan judul ini pakai huruf-huruf aneh buat promosi situsnya. Jadi function ini bakal ngambil komen yang ada huruf-huruf anehnya, terus dijadiin huruf biasa, habis itu dibandingin lagi sama yang asli. Terus dilihat sama atau enggak. Kalau sama, berarti bukan. Kalau iya, berarti asumsi dia adalah komen judul. Oke, mungkin di sini lo bakal mikir ya, ih bang, kok ribet banget sih? Kan tinggal diblok aja keyword-keywordnya. Betul ya. Tapi berdasarkan videonya Ferry Wandi, Bang Ferry ini bilang kalau mereka bakal terus mengacak-acak bentuk karakternya supaya nggak terdeteksi sama YouTube spam blocker. Jadi percuma ya, misalnya lu nemu komen ya, komen judul gitu ya, situs ini gitu ya. Nah terus lu blok, ya nanti pasti ada yang sama, komenan judul sama, situsnya sama, tapi karakternya beda. Nah ini kan berarti lu perlu blok lagi. Nah habis itu keluar lagi, habis itu lu blok lagi, habis itu keluar lagi. Ya gitu aja terus sampai goblok ya. Nah makanya menurut gua, solusi ini adalah solusi yang paling efektif dengan cara pengecekan seperti ini. Oke, saatnya kita testing program kita ya adik-adik ya. Jadi di sini gue sudah punya dummy komen yang bakal gue jadiin sebagai spam komennya ya. Nah tapi kalau lu ketemu komenan kayak begini ya, lu copy nih ya, lu copy channelnya, habis itu lu subscribe guys ya. Itu yang paling bener ya guys ya. Nah kalau lu ketemu yang kayak gini, tapi kalau yang lain ya hapus ya, gitu ya guys ya. Oke, jadi gua bakal nyobanya di channel gaming gua ya guys ya. Nggak usah di subscribe kalau yang ini guys, karena sudah nggak aktif ya. Nah oke, ini gua sudah spam videonya ya.
sama komenan promosi channel gua yang baru ya, yang ini. Ya, jangan lupa subscribe lu ya, oke. Nah, ini habis itu kita coba jalanin programnya. Nah, ini kita langsung coba di codingannya ya, kita node index.js, kita jalankan programnya. Habis itu dia bakal muncul kayak gini. Ini tenang guys ya, ini bukan link bokep ya guys ya. Ini link buat login ya. Nah, ini lu ikutin aja ya, lu kontrol klik. Habis itu lo open. Nah, ini buat login kayak biasa ya, lo login kayak biasa. Nah, habis itu bakal muncul kayak gini. Ini nggak apa-apa guys, ini lo continue aja ya, karena ini kan program lu sendiri ya, bukan programnya orang. Nah, ini lo continue. Habis itu harusnya dia bakal keluar tokennya buat login. Lu coba iki cuk. Dan AI makin sering lu pakai, makin sering dia berinteraksi, dia akan makin pintar setiap detiknya. Oke, tenang ya guys ya. Jadi ternyata di URL-nya ada tokennya guys ya. Jadi tokennya di URL ini. Kalau lu lihat ini ada code sama dengan, nah ini tokennya dari sini sampai sebelum tanda dan ini guys ya. Nah, ini lu copy, habis itu lu masukin ke sini ya. Lu ini kopas, habis itu lu enter. Nah, di sini lo bisa ngelihat flow-nya ya guys ya. Jadi pertama dia bakal ngecek komenannya, habis itu dia bakal ngedetek apakah spam atau bukan. Nah, caranya dari sini. Nah, ini dilihat apakah komenan lu ada huruf aneh-anehnya ya, kayak gini. Tapi kalau nggak ada, kayak contohnya komenan temen gue yang ini, nah ini outro-nya kelamaan bang. Nah, ini kan semuanya normal ya. Nah, ini dia bakal nggak ngedetek. Nah, habis itu dia bakal ngekumpulin semua spam komennya dan dia bakal delete satu persatu. Dan kalau kita coba lihat di sini, kalau kita refresh harusnya dia tidak ada ya guys ya. Let's go. Ya, jadi cukup keren ya untuk sebuah program bisa melakukan task kayak gini ya guys ya, daripada kita hapusin satu-satu ya kan, capek ya guys ya. Oh ya, untuk instruksi lengkapnya bakal gua taruh di deskripsi, karena kalau gua jelasin semua di video ini bakal kepanjangan ya guys ya. Tapi kalau dipikir-pikir lebih keren gak sih guys kalau kita buat program buat ngapus RUU TN?